Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumbar fadilah dan pahalanya Allah Subhanahu wa taala, mengumbar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala hanya untuk hamba-hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Darsa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah takdirkan kita bertemu lagi di bulan yang penuh dengan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana di dalamnya Allah mengumbar rahmat, fadilah, thawab dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan ini. Apalagi di waktu menjelang sore yang mustajab ini, kita kembali lagi di acara tahunan kita Berkah Ramadan, yang insyaallah diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'anallahu alaina fi hadzal syahr as-siyam wal qiyam. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, bisa istiqomah melakukan puasa di siang harinya di bulan ini, dan senantiasa mendirikan qiyamul lail, salat tarawih, salat witir dan salat-salat yang lainnya di waktu malam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah teriring harapan dan doa juga, semoga Allah memberikan kesempatan bagi kita di tahun-tahun kedepannya untuk mendapatkan lagi bisa masuk di bulan Ramadan seperti tahun ini, yang artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat walafiat, panjang umur, bisa merasakan bulan Ramadan kedepannya di tahun-tahun yang akan depan. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Darsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah kami tetapkan, telah kami wajibkan kepada kalian untuk melakukan puasa seperti Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa juga terhadap umat-umat terdahulu, yang mana Allah mewajibkan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW puasa tersebut di bulan ini, di bulan Ramadan ini. Dan terakhir dari ayat tersebut Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena untuk puasa ini sendiri, orang yang puasa itu adalah orang yang memang Allah golongkan insya Allah termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa sendiri adalah orang-orang yang mau menjalankan puasa, terutama di bulan Ramadan ini yang wajib oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat-umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertakwa, termasuk minal muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumbar fadilah dan pahalanya Allah Subhanahu wa taala, mengumbar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala hanya untuk hamba-hambanya yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau mendapatkan itu semua. Kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang dia melakukan amal kebaikan yang hukumnya sunnah, yang bukan wajib, fi hadzal syahr, di bulan ini, kana kaman adda faridatan fi man siwa, maka dia sama seperti menunaikan atau melakukan amal wajib di selain bulan Ramadan. Jadi ketika masuk bulan Ramadan ini, rahmatnya Allah, pahalanya Allah diumbar oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan amal baik yang berupa sunnah
di bulan Ramadan ini, maka Allah akan catat amal tersebut seperti orang yang melakukan amal wajib. Ya. Amalnya dicatat amal wajib, amal faridah. Ketika kita melakukan sholat duha 2 rakaat, itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama seperti kita melakukan sholat subuh di selain bulan Ramadan. Pahala sunnah diganjar pahala wajib. Terus bagaimana kalau kita melakukan pahala wajib di bulan ini? Wa man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang melakukan amal wajib di bulan Ramadan ini, maka Allah akan mencatat ganjarannya ini 70 kali lipat amal yang dia lakukan kalau dia melakukan amal wajib. Masya Allah, inilah keutamaannya bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin, pemirsa Darsa TV dimanapun Anda berada. Di umur kita umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang hanya sedikit ini dibandingkan umat-umat terdahulu, seperti disebutkan di dalam hadis, hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata umurnya umatku ini cuman sampai 60 atau 70 tahun. Kalau ada yang melebihi 60 atau 70 tahun, dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Ini memang karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kita tidak bisa cuman mengharapkan karunia yang Allah berikan hanya kepada hamba yang beliau kehendaki. Sedangkan kita ini sering melakukan maksiat. Kita ini sering lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengharapkan itu sulit untuk kita. Kita harus harapkan yang pasti-pasti saja. Yang pasti telah Allah janjikan kepada orang yang puasa, terhadap orang yang mau melakukan amal baik di bulan ini, terhadap orang yang puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas pahala puasa tersebut. Allah sudah menjanjikan seperti itu. Li shaimi farhatani, disebutkan dalam hadis juga. Bagi orang yang puasa ini memiliki 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftarih, dia akan bahagia ketika menjelang iftar, ketika dia mau berbuka puasa. Wa farhatun, dan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, dia akan bahagia juga dan lebih bahagia daripada dia bahagia di dunia ketika buka. Kapan itu? Ketika dia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan amal puasanya dia yang bisa dia banggakan, maka dia akan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang bisa mendapatkan keuntungan itu. Tak lupa juga terhadap sesuatu ibadah yang lain. Ibadah sunnah diganjar wajib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini. Ini adalah fadilah. Ini adalah kesempatan bagi kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan itu semua. Yang mana di selain bulan Ramadan tidak akan Allah umbar seperti ini. Tidak akan Allah berikan sebegitu banyak ini yang hanya Allah berikan di bulan Ramadan ini untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu umurnya 300 tahun, 700 tahun, 800 tahun, 900 tahun, bahkan ada yang 1000. Sedangkan umurnya umatnya Kanjeng Nabi cuma 60 sampai 70 tahun. Dengan adanya bulan Ramadan ini, ketika kita senantiasa melakukan amal soleh di bulan ini, meningkatkan ketakwaan kita di bulan ini, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita sehingga bisa menyamai umur para umat-umat terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Jangan takut ketika masuk bulan Ramadan kita mau melakukan ibadah, takut nanti seumpama nanti kena goda setan, nanti kalah dengan hawa nafsunya. Jangan takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan di dalam hadisnya, idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama, futihat abwabul jannah. Apabila sudah masuk bulan Ramadan, Allah akan membuka semua pintu-pintu surga. Pintu surga itu ada 8, dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama untuk orang yang puasa, ada satu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Ini adalah pintu yang khusus untuk orang-orang yang puasa. Saking mulianya orang yang puasa, terutama di bulan Ramadan. Wa ughliqat abwabul jannah, dan pintu-pintu neraka pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu neraka ada 7. Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maksum. Di dalam Al-Quran surat Al-Hijr disebutkan, pintu neraka itu ada 7. Semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan pun ketika masuk bulan Ramadan dikerangkeng semua. Jadi tidak ada setan yang bisa mengganggu kita di bulan Ramadan.
Ya. Kalau ada yang bilang nanti kalau mau ketika masuk bulan Ramadan saya mau ibadah takut kalah dengan hawa nafsu saya. Jangan takut. Ketika kita puasa, hawa nafsu itu kita kekang sendiri dengan puasa tersebut. Puasa tersebut secara langsung akan mengekang hawa nafsu kita. Seperti disebutkan di dalam hadis, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa inna aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati wa illam yastati fa alaikum bisyam. Ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, apabila kalian sudah mampu, sudah siap finansial maupun mental, maka cepatlah kalian menikah. Karena dengan menikah itu bisa lebih menundukkan pandangan kalian, bisa lebih menjaga farji kalian, bisa lebih menjaga hawa nafsu kalian. Apabila kalian tidak bisa untuk menikah, masih belum mampu atau ada alasan yang lain, fa'alaikum bisyam, maka hendaklah kalian puasa. Karena dengan puasa tersebut, fa'inna lahu wija', karena dengan puasa tersebut bisa menekan hawa nafsu kalian. Jadi ketika sudah masuk bulan Ramadan, tidak ada hambatan sama sekali untuk kita melakukan ibadah kepada Allah, untuk kita puasa, untuk kita siyam wal qiyam, untuk kita qiyam ketika malam tiba, untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, berzikir misalnya dan yang lainnya, tidak ada hambatan sama sekali. Karena setan pun dikerangkan hawa nafsu kita sudah kita tekan dengan puasa. Kalau orang yang tidak mampu melakukan ibadah-ibadah tersebut di bulan Ramadan, maka itu termasuk orang-orang yang merugi. Seperti disebutkan di dalam hadis, Malaikat Jibril alaihi salam pernah berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibril, raghima anfu abdin, sungguh celakalah seseorang hamba. Loh, siapa yang celaka ini wahai Jibril? Katanya Kanjeng Nabi, man dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Orang yang ketika dia masuk bulan Ramadan dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar kalimat tersebut dari yang diucapkan oleh malaikat Jibril, langsung spontan Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin, didoakan oleh Kanjeng Nabi. Itu menunjukkan bahwasannya apa? Ini saking celakanya orang tersebut. Dengan sebegitu banyak fadilah, rahmat, keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini, dia tidak mau meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau meningkatkan potensi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka orang ini. Apalagi ketika dia keluar dari bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ayo bareng-bareng kita usi nafsi, terkhususnya saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri, kepada diri Al-Fakir, dan umumnya mengajak pemirsa Darsa TV semuanya, mumpung awal bulan Ramadan ini, mari kita tata lagi niat kita ke depannya. Masih panjang bulan Ramadan yang akan kita lalui ini. Ayo yang sebelum bulan Ramadan sering melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada faedahnya, tinggalkan. Yang sebelum bulan Ramadan jarang membaca Al-Quran, masuk bulan Ramadan buka Al-Quran, sering baca Al-Quran. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau ketika masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan semua bentuk kegiatannya beliau. Menyebarkan ilmu, berfatwa, menyebarkan madhabnya beliau, ditinggalkan semua sama beliau. Beliau langsung ketika masuk bulan Ramadan, fokus kepada Al-Quran, membaca Al-Quran. 30 hari bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan tiba, beliau hatam 60 kali. Artinya, satu hari beliau hatam 2 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Kalau kita tidak bisa meniru Imam Syafi'i, sulit memang benar, gak mungkin. Di zaman sekarang apalagi, sulit kita meniru Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi, jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran. Ini adalah bulan yang sangat mulia. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kutibat lahu asyru hasanat. Man qara'a harfan min kitabillah, kutibat lahu asyru hasanat. Alif lam mim. Alif lam mim, 3 huruf ya. Ini 30 pahala yang akan kita dapatkan. Ketika kita hatam di bulan Ramadan, minimal hatam 2 atau 3 kali. Berapa sudah pahala yang akan kita dapatkan? Yang sebelum bulan Ramadan, jarang sekali memegang tasbih. Masuk bulan Ramadan, ambil tasbih, putar tasbih. Lazimkan mulut kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai biarkan waktu kita sia-sia tidak mendapatkan pahala. Mari kita lapisi semua kegiatan-kegiatan kita yang tidak bernilai ibadah, yang tidak ada pahalanya di selain bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan,
Ayo kita lapisi semua dengan ibadah. Jangan sampai mulut kita diam, ucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berdiam diri, tidak melakukan apapun. Ayo kita berangkat ke masjid, iktikaf di masjid. Yang punya rezeki banyak, kita sedekahkan kepada orang. Terutama ketika sudah menjelang berbuka seperti sore hari ini. Yang memiliki rezeki yang banyak, belikan makanan, belikan takjil, buatkan takjil untuk orang-orang yang puasa. Man fattara sha'iman kana lahu maghfiratan lidunubih walahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang memberikan buka puasa untuk orang-orang yang puasa, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa. Yang punya rezeki yang banyak, mari kita bikinkan takjil. Mari kita belikan takjil, kasih kepada orang. Jangan sampai kita sia-sia waktu kita, kegiatan kita di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita sia-siakan tidak mendapatkan pahala. Sekecil apapun itu kita gapai pahala tersebut. Karena di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala-pahala kebaikan kita. Pemirsa Darsa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah menerima ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, qiyamul lail kita, tarawih kita, zikir kita, sedekah kita, apapun ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, semoga Allah menerima itu semua. Semoga Allah melancarkan rezeki kita ke depannya bi barakati Ramadan. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang, barokah, anak-anak yang soleh soleha, bisa membanggakan Rasulullah dan bisa membanggakan kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir kita insyaallah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah setelah diberikan sehat walafiat, panjang umur. Husnul khatimah setelah diberikan rezeki yang barokah, manfaat, bisa membahagiakan kita dunia maupun akhirat. Husnul khatimah setelah dijauhkan bala musibah sekecil apapun. Husnul khatimah setelah diberikan kekuatan untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan ini dan bulan Ramadan yang akan datang. Husnul khatimah setelah nanti insyaallah puncaknya nanti di surga, dikumpulkan bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada kalimat yang kurang berkenan di hati antum semua, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Hada ma'aqulu lakum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.